Saya mengalami proses yang betul-betul murni membalikkan diri adalah di penjara. Penjara saya pertama di Brimob. Saya nggak boleh ketemu dengan siapapun. Saya diborgol kaki tangan berhari-hari. Saya merasakan diri saya mati. Ketika saya mati, apa yang saya pikirkan? Saya tidak berani memikirkan duniawi. Saya nggak berani memikirkan istri saya nggak berani memikirkan. Karena saya udah mati. Saya berpikir tentang diri saya menjadi roh. Hanya seorang diri saya hidup di dalam pertapaan saya itu. Jadi saya hanya bicara sama cecek dan semut. Setiap hari saya harus lewati itu. Saya tidak memikirkan apapun. Kenapa? Kalau saya memikirkan, saya terpengaruh dengan duniawi. Saya bisa menangis teringat dan saya bisa depresi. Bisa jadi saya gila dan bunuh diri. Pemirsa, kita bergabung kembali di acara Clear Bali Express. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Iketut Ismail Jayo yang akrab dipanggil dengan nama Jero Bimo karena beliau memang sudah miring. Beliau ada di dua sisi, ada hitam pernah, kemudian sekarang putih. Nah, ini sudah mewakili istilah poleng itu. Kalau orang Bali kan percaya dengan poleng. Nah, gimana perjalanan beliau dari hitam ke putih? Kita langsung aja sapa beliau. Om Swastiastu, Jero. Swastiastu, Pak Nyaman. Ayo, dan sehat, Jero. Semoga sehat. Langsung karena muali. Tadi Jero sempat ke Kelungkung ya? Tadi ada Kelungkung tadi sebelum karena janjian jam 3 kan tadi, tapi dia agak terlambat sedikit karena ada Okan ide dalam Raja Puri Kelungkung. Habis ke ide mengundang tiang untuk Kelungkung bertemu seorang tokoh juga semeton ide Puri bercerita tentang barang-barang antik. Nah, ada barang antik ya, itu pertemuan kita untuk silaturahmi lah tiang mereka. Apa itu? Barang antik apa itu? Beliau banyak punya benda pusaka keris-keris, tombak dan barang-barang yang tanda kutip klinik kalau kita bilang ya. Karena mungkin beliau sering lihat acara-acara tiang banyak punya benda-benda yang sakral, benda-benda keramat. Itu menarik untuk beliau mengundang. Beliau ini punya rumah sakit di Kelungkung. Ide Ratu Cokorde Mata namanya Meta Sampurna Lali tiang Meta ya. Yang punya rumah sakit di Kelungkung. Nah, itu. Beliau juga kolektor keris. Beliau juga kolektor benda-benda pusaka. Jero sendiri kan pecinta keris juga. Ya, tiang bukan kolektor, cuman pecinta. Pecinta. Kebetulan nama tiang kalau panggilan kadang-kadang di luar orang banyak dulu manggil Kris, Pak Kris. Terkait dengan itu, Jero. Kenapa itu ada nama Kris, kemudian yayasan Jero seperti apa itu? Terkait dengan ini, tiang awalnya memakai nama Kris karena ketika saya maju DPD RI. Ketika maju DPD RI, disitulah saya membuat slogan untuk nama saya ketika saya berjuang. Nah, istrilah yang membuatkan, carikan singkatan-singkatan yang kira-kira pas dan cocok. Dapatlah singkatan Kris. Kris itu singkatan dari Ketut Putra Ismail Jaya, itu nama dia. Atau bisa disingkat lagi Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tujuan saya untuk menjadi warga Indonesia, menyatukan seluruh umat manusia di tanah Indonesia. Nah, terkait dengan yayasan yang Jero buat sekarang, ya, dengan nama Kris itu juga kan? Ya, yayasan ketika saya dulu maunya pakai nama Kris saja. Ternyata kan harus ada 3 suku kata yang harus ada depan dan belakang untuk suatu pengajuan izin. Itu yang saya tahu. Jadi saya tambahkan nama menjadi Kesatria Kris Bali. Nah, Kesatria Kris Bali. Itu yang akhirnya tercetus nama Kesatria Kris Bali untuk yayasan tiang yang saya buat dan saya dirikan gitu. Nah, dari segi pemaknaan seperti apa itu? Nama ketiga suku kata itu. Nah, kalau pemaknaan Kesatria Kris Bali itu karena tiang merasa harus menjadi seorang kesatria diri saya. Dan ketika siapapun yang ingin atau bersama saya dalam pengayahan, saya sebut pengayahan di jalan Dharma untuk berbuat karma,
marilah menjadi seorang kesatria. Ketika seorang kesatria itu adalah kesatria orang yang tidak memilih untuk berteman, takut untuk menghadapi sesuatu. Ketika membawa benar, kesatria itu tidak pernah takut. Dan selalu berjiwa sosial, kemanusiaan, dan peduli kepada umat manusia. Itu yang terpikir sehingga menjadi seorang kesatria, inilah yang saya harapkan. Walaupun hanya untuk diri saya dan kelompok nyama saya. Karena saya mewakili Bali tidak berani, Pak Man. Karena Bali itu berbeda-beda pemikirannya. Saya belum tentu menjadi kesatria bagi pandangan orang yang lain. Tapi ketika bagi pandangan diri saya dan orang-orang saya ingin membuat nyama-nyama saya, diri saya menjadi seorang kesatria yang betul-betul memegang peguh dengan dharma saya dan ketulusan saya ngayah di tanah Bali. Tapi kan Jero kan sudah dari sepak terjang Jero kan sudah mewakili. Artinya sudah mencerminkan seorang kesatria yang memang nindihin jagat Bali kan. Kemarin Jero saya lihat seperti apa mengawal proses pembelaan terhadap masyarakat. Saya akui itu Jero. Saya sudah pantau itu perkembangan Jero. Nah terkait sekarang dengan yayasan yang Jero buat itu arahnya kemana nanti? Nah, arah yayasan ini kebetulan saya punya pengalaman seperti Pak Iman bilang, saya mengalami proses hukum dan proses hidup. Pengalaman hidup saya dibilang pahit ya pahit, dibilang manis ya manis. Ketika pengalaman hidup saya merasa berjuang diri, saat itu kok sendiri saya berjuang di tanah Bali. Ketika ada masalah sendiri saya harus hadapi. Rasanya kok kurang ada yang peduli ketika ada saudaranya Hindu Bali yang berjuang untuk membela tanah Balinya. Dan ketika ada masalah, sedikit yang peduli untuk membela tanah Balinya. Ampura saya bilang sedikit. Mungkin sudah banyak, cuman bagi saya sedikit. Nah itu yang membuat jiwa saya termotivasi untuk membuat suatu yayasan. Mengumpulkan nyama-nyama Hindu Bali tanpa ada kepentingan apapun. Kepentingan saya biar dia merasa punya nyama di tanah Bali. Jangan sampai hidup di tanah Bali, tapi kita rasanya tidak mempunyai saudara di tanah Bali. Kenapa? Karena ketika ada masalah, semuanya menjauh. Semuanya tidak mau peduli dan tidak mau tahu. Disitulah terketuk untuk membuat yayasan ini. Ketika ada masalah, kami siap untuk menyelesaikan masalah. Dan kami siap menjadi saudara. Jangan sampai ada yang sampai bunuh diri saudara kita. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya saudara. Saya yakin itu terjadi. Ketika saya di dalam penjara, kemarin itu ada yang mau bunuh diri. Tapi ketika ketemu sama saya ajak bang pencerahan, motivasi, saya rangkul dia. Dia merasa hidup. Itu nyata, saya nggak merekayasa omongan. Makanya saya sering menjadi Dharma Wacana dalam penjara. Itu saya lakukan, Mas. Karena saya tahu banyak orang masalah. Hindu Bali ini kekurangan sosok orang yang bisa memberikan teduh di hati mereka. Dharma Wacana yang kurang. Semua Dharma Wacana tentang sastra, tentang agama yang terlalu tinggi. Filsafat hidup kurang. Sehingga sedikit sekali yang mendapatkan rasa di filsafat hidupnya. Inilah yang membuat nyama Bali mungkin, ampura saya bilang mungkin ini, banyak yang stres, banyak yang depresi, sampai ada yang bunuh diri. Yayasan ini Tiang buat sebagai wadah kapal. Tiang selalu bilang saya adalah sopir, saya adalah nakoda, saya bukan bos. Saudara saya yang ikut di sini adalah bos-bos saya. Saya harus bawa kapal ini, saya harus bawa mobil ini dengan nyaman agar mereka nyaman di sini. Mari saya bawa mobil ini berjalan bersama-sama di jalan Dharma, di jalan kebaikan. Orang Hindu Bali punya karakter berbeda. Ketika mau berbuat, kalau sendiri dia malu. Tapi kalau rame-rame dia mau. Ini yang saya timbulkan. Kalau dia mau berbuat, dia pingin berbuat baik. Tapi ketika sendiri dia malu, gengsi. Rasa enggan. Karena malu. Padahal dia sangat ingin membantu orang untuk berbuat baik. Tapi tidak mau dikata-katain orang. Bebas sekali panggung pas ini. Itu. Nah inilah saya pakai wadah dengan yayasan ini. Mari kita berbuat dharma di jalan karma. Dan ketika di sini juga, apa yang kita sering lakukan sekarang? Ketika lihat COVID, saya sudah beberapa kali membagi sembako di awal-awal. Tapi terus-menerus kan kami juga nggak mampu. Karena kami juga perlu hidup untuk keluarga. Apa yang bisa lakukan selain untuk berjadnya, berkarma di tanah Bali? Darah. Inilah yang kami sekarang lakukan rutinitas untuk membantu orang membutuhkan darah. Donor. Kami hampir setiap hari ada aja orang minta tolong darah. Dan yayasan kami ada bagian humas yang memang mengurus masalah darah. Kami nggak kenal siapa. Kami nggak tahu dia agamanya apa. Tapi ketika dia butuh darah dan kita tahu, kita langsung bantu. Dan sudah banyak yang kita lakukan untuk berdonor berjadinya darah di jalan Dharma di tanah Bali. Itu yang bisa kita lakukan di samping memang kelompok 2 bulan sekali kita atau 3 bulan sekali ini, kemarin 2 bulan setengah kita berdonor rame-rame. Kita sekali donor bisa sampai 150, 200, 300 orang.
Di masing-masing kabupaten kita ada, dan selalu kita lakukan rutinitas. Ketika orang butuh harian pun kita ada orang yang siap donor. Saudara kita yang belum berdonor kita masukin darah A, B, C. Di situ tidak melihat agama donor darah. Darah itu tidak memandang agamamu apa, nggak ada. Ketika golonganmu darahnya O, semua agama bisa masuk. B, semua agama bisa masuk membutuhkan. Disitulah rasa persaudaraan kami. Inilah yang saya lagi buat untuk di Yayasan Ksatria Kris Bali, untuk menjadikan suatu wadah. Wadah bersama-sama menjaga tanah Bali, berbuat karma di tanah Bali. Karena kesempatan hidup, kita nggak tahu apakah kita akan dapat kesempatan kedua. Ketika kita mati, apa yang sudah kita lakukan? Jangan sampai kita mati tidak berbekal karma kebaikan. Hari ini kita masih ketawa. Besok apakah masih ketawa? Kita nggak tahu. Nah, itulah pelajaran hidup di dalam yang saya bawa untuk saya terapkan di luar. Menjadikan saudara saya Hindu Bali, saudara saya NKRI bisa saling rangkul, bukan saling pukul. Bukan saling caci, bukan saling maki. Tapi saling berbagi untuk mengisi sakit hati dan luka hati yang menyamuk saya, saudara Hindu Bali dan saudara NKRI. Itu Pak, yang kira-kira. Ya. Kalau saya lihat artinya apa yang Jero paparkan tadi itu kan sudah konsep tentang dharma dan kehidupan. Jero mendapat ilmu semacam ini dari mana ini? Apa karena di dalam penjara timbul kesadaran atau metapo di dalam penjara itu? Ya, ketika orang taunya saya dulu di ormas, berbaju ormas. Padahal orang belum tahu sebelum saya di ormas. Sebelum di ormas saya udah muinten. Saya udah ngayah di pura-pura. Saya masuk ke ormas 2013. 2013. Saya nggak pernah nyakiti orang. Saya berusaha berbuat baik. Nah, ketika saya masuk ke ormas, 1 bulan saya dirayu oleh salah satu petinggi ormas waktu itu. 1 bulan saya dirayu. Akhirnya saya masuk ormas dengan apa? Dengan dengan izin kepada alam semesta, pada ide betara-betari yang bersama saya. Karena saya nampak betara. Saya bilang, kenapa saya harus masuk ormas? Pertama, saya ingin membantu orang yang lemah. Dia tidak mempunyai uang, tapi dia mempunyai kebenaran. Ada pengacara Pak Agus Samijaya itu tahu prosesnya ketika saya membantu. Saya nggak minta uang. Ketika benar, saya belain sampai dia heran. 3 kali dia bertanya, benar patut bantu, benar. Serius. Beneran. 3 kali dia bertanya ketika saya membantu orang tanpa saya mintain uang. Karena itulah tugas saya yang pertama. Kedua, saya ingin mendamaikan organisasi Laskar Bali dan Baladika. Karena saya kenal sama ketua Baladikanya. Itu janji saya kepada alam semesta. Yang ketiga, saya ingin memulihkan nama baik saya di organisasi Laskar Bali. Karena saya termasuk orang yang ikut rame-rame mendirikan Laskar Bali dulu. Akhirnya saya takum 2007 dan masuk kembali 2013. Dari situ saya nggak pernah membuat jahat. Tapi ketika saya memakai baju ormas, orang berpikir saya pastilah orang yang tidak benar. Padahal saya di ormas sendiri tidak pernah nyakitin, tidak pernah malak, dan tidak pernah ngambil uang dimanapun. Boleh tanya, cek nama saya, kalau ada saya ngambil uang dari orang yang nggak benar, saya nggak pernah. Dari orang benar, saya ngambil uang nggak pernah. Malah saya banyak membantu orang. Disitulah tugas karma saya yang saya jalankan. Apa yang saya janjikan kepada ide betara, hanya beliau yang tahu, itu saya jalankan. Nah, tapi ketika Jero masuk di dalam ormas itu, akhirnya kan Jero terkesan larut. Artinya ketika Jero berawal dari putih, kemudian masuk ke dalam ormas itu, akhirnya kan menjadi seperti itu. Amat Jero kalau tidak berenang menjadi hitam lagi ini. Nah, ini gimana nih Jero memperbaiki situasi seperti ini? Ya? Jadi saya kembali, yang menilai saya hitam dan putih secara niskalanya, secara alam nyatanya kan Tuhan dan para dewa saya. Manusia yang melihat, karena saya masuk ke lumpur. Tapi tahu nggak, saya nggak tercemar di lumpur itu. Orang nggak ada yang tahu. Kalau tunjung putih pun tetap di lumpur hitam pun dia tetap jadi tunjung. Tetapi dia di kubangan lumpur tetap akan dikatakan lumpur, bukan tunjungnya. Nah, sama seperti saya. Ketika saya berbuat baik, nggak akan terlihat kebaikan saya. Kenapa? Karena saya di dalam lingkaran yang, mohon maaf saya bilang berbeda. Ya. Lingkaran gelap yang berbeda. Sehingga saya tetap gelap kelihatan bagi orang biasa. Tapi kepada Tuhan, Ya, di mata Tuhan, saya dilihat mungkin masih putih. Kenapa? Ya buktinya, sampai saat ini, atas izin alam semesta, atas izin Tuhan, saya diberikan segala kemudahan. Begitu proses hukum saya dapatkan, orang bilang hukuman saya berat-berat, karena lawan saya orang berat. Tetapi Tuhan punya kuasa, Tuhan punya cerita. Hukum saya, bukan hukum manusia, tapi hukum Tuhanlah yang paling nyata, yang saya terima. Itu, Pak Man. Dari sana Jero titik baliknya dari sana lagi kan? Ya, nah memang saya mengalami proses yang betul-betul murni membalikkan diri adalah di penjara. Penjara saya pertama di Brimob,
Saya nggak boleh ketemu dengan siapapun. Saya diborgol kaki tangan berhari-hari. Saya merasakan diri saya mati. Ketika saya mati, apa yang saya pikirkan? Saya tidak berani memikirkan duniawi. Saya nggak berani memikirkan istri saya nggak berani memikirkan. Karena saya udah mati. Saya berpikir tentang diri saya menjadi roh. Hanya seorang diri saya hidup di dalam pertapaan saya itu. Jadi saya hanya bicara sama cecek dan semut. Setiap hari saya harus lewati itu. Saya tidak memikirkan apapun. Kenapa? Kalau saya memikirkan, saya terpengaruh dengan duniawi. Saya bisa menangis, teringat, dan saya bisa depresi. Bisa jadi saya gila dan bunuh diri. Tapi ketika saya tidak mengingat, saya lepas segalanya. Saya anggap diri saya mati. Saya tidak memikirkan apapun. Anak saya jatuh mati pun anak saya. Saya sudah siapin diri saya tidak akan mengingat. Kenapa? Karena saya sudah yakin Tuhan mentakdirkan anak saya bertemu dengan saya. Dan akhirnya saya dibeginikan. Anak saya mempunyai jalan karmanya. Dia harus begini. Dan dia tidak bertemu sama saya. Itu saya ikhlaskan. Karena saya belajar ikhlas. Harus saya lakukan. Dan untungnya saya sudah punya penempaan mental. Karena saya Muinten 2009. Saya puasa Senin Kemis itu 3 tahun 2013, 2011, 2013. Saya puasa Senin Kemis. Saya udah biasa mengalami proses untuk menempa. Karena saya juga dari latar belakang keluarga yang broken home. Bapak saya meninggalkan saya. Saya masih kecil ditinggalkan sama bapak saya. Saya kelas 3 SD, saya harus kerja di bengkel. Saya harus cari makan untuk hidup saya, untuk menghidupi diri saya. Kelas 3 SD, saya jalan 2 kilo. Jalan jauh saya, sampai saya SMA. Saya ke Denpasar pun tidak membawa apapun. Yang saya bawa hanya diri saya. Dan itu yang membuat mungkin saya bisa kuat melewati. Dan untunglah saya kuat. Akhirnya Tuhan berikan bintang besar kepada saya. Walaupun ini masih panjang jalan saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur. Sampai hari ini, kalau nggak gitu, Pak Nyoman nggak mencari saya. Karena ada anugerah alam semesta. Makanya saya hanya bisa berpesan kepada saudara saya semua. Langkahmu bukan di sini. Masih panjang. Bintangmu bisa jadi di depan. Kita nggak tahu sebulan lagi orang bisa jadi apa. Kita nggak tahu setahun lagi dia bisa jadi orang luar biasa. Tetap yakin, pasti suatu saat akan ada perubahan. Ketika kita yakini dalam doa, dan saya melakukan itu dalam doa saya. Ketika saya di penjara, saya rendahkan dan dijatuhkan. Semua orang bilang nama saya udah tenggelam. Ketika saya dulu pernah menjadi tinggi, menjadi seorang sekjen di organisasi besar, saya diagung-agungkan, orang melihat. Ketika saya keluar dan saya masuk proses hukum, game over saya. Nama saya udah tenggelam dan saya tidak jadi apa-apa. Itu orang berpikir di luar, karena saya tahu. Oh, lihat dia sudah ini nggak ada. Saya punya keyakinan sama Tuhan. Saya punya keyakinan dengan diri saya. Saya harus bangkit, saya harus bangkit, dan saya harus bangkit. Saya yakin Tuhan menyiapkan sesuatu di depan buat saya. Karena saya selalu di jalan Tuhan. Saya selalu berusaha untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Akhirnya hari ini, saya ribuan punya nyame di Yayasan Satria Kris Bali. Bukan hanya orang yang biasa, orang luar biasa pun ikut. Para raja memberikan restu kepada saya. Keliana bendese, keliana adat, semuanya ikut. Orang kaya sekali, orang biasa sampai orang paling biasa pun ikut. Bagi saya itulah rasa menyama. Bukan harta dunia yang kita pandang, tapi menghargai ciptaan Tuhan itu yang utama. Karena kekayaan jabatan bisa hilang dalam sekejap. Ketika orang masuk penjara karena kasus, hilang jabatannya. Walaupun dia dulu tinggi, akhirnya dia tidak menjadi apapun. Makanya yang saya banggakan apa? Saya banggakan adalah bagaimana saya menjadi orang yang baik dan bisa Jero, kita balik sedikit pertanyaan. Dulu sebelum Jero bergabung ke Ormas, itu kan sudah ada perjalanan spiritual yang Jero lakukan. Ini memang sudah dari awal, artinya sudah dari awal di plot seperti itu, artinya dari garis keturunan, atau mungkin dari karma Jero masih kecil sudah ditentukan, sudah tahu akan seperti ini jadinya, gitu. Ya, kalau saya bilang karma saya dari kecil, saya kecil nggak tahu apa-apa. Tapi saya memang diajarkan oleh orang tua ibu saya. Setiap hari saya harus berdoa. Saya belum berangkat sekolah, saya harus diajarkan untuk muspeng atau sembah bakti. Selalu begitu. Saya diajarkan sebelum berangkat sekolah, saya harus bakti dulu di rumah. Walaupun tidak ada orang tua nemenin, tidak ada siapa, saya harus mau bakti. Itu ibu saya mau bakti, saya bakti atau sembah. Itu terbiasa saya bawa. Sampai akhirnya saya merantau ke Denpasar pun, saya awalnya tidak saya sembahyang, tapi setelah mulai saya agak sedikit hidup bisa lebih berjalan, bisa ngatur waktu, saya selalu sembahyang. Saya selalu tangkil ke Pura Cenarmade. Dan saya udah pernah keliling Bali sembahyang, ke Jawa sudah, ke Lombok sudah, sampai ke Hong Kong, Cina saya sembahyang. Secara saya Siwa Buddha, ibu saya Buddha,
Saya berdarah Siwa. Saya keturunan waris dari dalam Sagening. Dalam Sagening. Ya, itu. Begini maksud saya, Jero. Kenapa Jero bisa langsung artinya mewinten? Nah, ini melakukan pewintenan. Sebenarnya tujuan Jero itu kemana dulu? Gitu. Saya 2009, saya ketapak. Kalau orang bilang ketedunan atau wadah oleh Ida Betari sampai pukul. Saya ketapak Dewa Cina dan Dewa Bali, Ida Ratu Gede, Ratu Niang, napak masuk ke badan gitu. Kerauhan Ya, sering. kerauhan. Akhirnya di kerauhan itu ada jero mangku saya yang biasa saya ngikutin sembahyang beliau. Beliau lah menyarankan saya mewinten agar badan bersih. Mewinten 2009. Saya mewinten 2009 dan ketika sudah mewinten, saya memang sering ngayah di Pura Cari Narmada. Kalau saya dapat tugas di Pura Cari Narmada Tanah Kilap, pasti saya dapat tugasnya mendak Betara Tirta ke Melanting. Melanting itu ada berapa pura yang saya harus datengin, paling jauh itu. Atau saya ke Pura Luar Lempuyang, itu tugas saya. Di situ saya lakukan. Nah, akhirnya ketika saya dipanggil lagi 2013 untuk masuk ke Ormas, saya berpikir begini, ketika di pura saya lihat banyak sekali pemangku. Orang yang ngetisen udah banyak. Di luar, ketika saya ketaksu saya bukannya harus duduk jadi pemangku. Harus betul. Saya ingin ketaksu saya ini, saya ngayah. Pada orang lemah, saya diberikan anugerah. Saya bisa menyembuhkan orang. Dari saya duduk begini, saya dari jauh, saya bisa buat orang itu muntah, sembuh. Saya bisa, sesuatu yang orang bilang tidak bisa, saya bisa manggil roh. Itu bisa saya lakukan. Dan, itu anugerah itu, saya berpikir, ketika Ida Betara memberikan saya anugerah, saya harusnya ngayah bukan hanya di pura, tapi ngayahin orang yang lemah siapa? Banyak orang ketika ketaksu, dia dapat kesucian, dia tinggalkan duniawi. Dia ngayah ke pura. Orang lemah ini akhirnya siapa yang bantu? Nggak ketemu orang yang membantu. Nah, saya berpikir untuk membantu tanpa biaya. Saya ingin cari karma. Nah, disinilah saya berpikir karma saya membantu orang lemah ini sama saya ngayah di pura kayaknya sama. Ini tugas saya mungkin. Membantu orang lemah yang membawa dharma, pasti saya membantu. Ketika itu benar. Saya nggak perlu uang. Saya perlu karma saya perbaiki dalam hidup saya. Itulah yang saya lakukan selama ini. Dan banyak orang yang sudah saya bantu. Cuman dulu nggak pernah saya expose. Tapi mulai orang datang, ada saya ceritakan. Itu tanpa sengaja. Orangnya datang bawa saya, ceritain dong apa yang terjadi. Saya ceritain dong apa yang terjadi. Itu yang saya ambil kisah-kisah lama. Dulu saya nggak senang publikasi. Tapi sekarang, karena dunia medsos semakin hebat, beda sama dunia dulu. Kalau dunia dulu orang betapa aja tahu namanya Ketut Putra Ismail Jaya, orang begini. Ini orang baik. Kalau sekarang Ketut Putra Ismail Jaya lihat medsos, wah ini orang ormas nih jahat. Apa gitu ya? Kira-kira gitu Pak Man. Nah, ini ada dua. Satu sisi adalah pemangku. Ini kan ada struktur pemangku kan sudah. Yeah. Ini ada dia mengantepin Banten kan itu istilahnya. Yang satu sisi Jero sebut tadi membantu orang. Ini profesi kan balian. Yeah. Kan balian Tapakan. Tapakan. Balian sudah jarang tapakan. Nah, ini proses Jero menjadi tapakan ini apakah juga disertai dengan proses pembelajaran? Karena kan terkait dengan pengobatan. Misalnya obat apa yang boleh, ini yang gimana itu, Jero? Yeah. Saya terkait dengan ini tiang nggak belajar. Saya dapat wahyu dari beliau. Dan ketika wahyu itulah saya menjadi tapakan, juru mangku tapakan. Jadi bukan untuk ngantebang Banten. Kadang ngantebang Banten saya nggak hafal. Mantra untuk ngantebang Banten saya nggak hafal. Tetapi ketika saya mantram dengan mantranya beliau, saya bisa memanggil roh orang. Nggak perlu saya ngomong, orang itu bisa bergetar. Dan ada saya punya video-video yang saya tampilkan. Saya bisa menampilkan di situ untuk membuktikan taksu Tanah Bali. Itulah yang saya jaga. Kenapa saya bisa sampai orang, saya nggak pakai prasarana kadang-kadang untuk membuktikan itu. Kok bisa? Karena disitulah saya di dalam penjara membedah proses alam semesta. Tuhan berkata, ketika engkau ingin menyapaku, hanya ketulusan, baktimu dan niatmu kau tunjukkan kepadaku, aku terima. Sama ketika orang jahat, apakah dia melaksanakan upacara untuk melakukan kejahatan? Betarut, saya mau maling, saya mau ini, dia ke pura, kan tidak. Kena dia karma atas perbuatannya dia. Apa yang dia lakukan? Pakai apa dia? Niat dan tujuan. Begitupun kepada beliau, niat dan tujuanmu. Kalau orang nggak punya uang, masa dia nggak akan melakukan upacara? Kapan dia boleh melakukan upacara? Ketika melakukan harus dia pinjam uang di sana sini, baru dia boleh. Kan tidak bisa seperti itu.
Dibutuhkan ketulusan. Nah, kalau orang yang, mohon maaf saya bilang, orang yang mendapatkan uang dengan cara nggak benar, boleh dia apapun persembahan bisa dipersembahkan pada Betara. Masa Betara nerima? Masa Betara nerima? Sayang beliau tidak bisa mengucap apa yang sebenarnya beliau inginkan. Hanya kita berpedoman pada apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita dahulu. Padahal pembuktian saya sudah berapa kali membuktikan. Dan saya buktikan apa cerita kehidupan itu. Nah, setelah proses ini gitu, 2013 ya, 2013. Tahun berapa Jero sudah dibebaskan itu dari penjara itu? Oh, baru saya. Baru ya. Saya kena penjara tahun 2018. 2018. Agustus, saya bebas Januari. Saya bebas, saya purnama tilem. Purnama dan Kajang Kliwon. Saya bebas pertama, Purnama, Kajang Kliwon. Hari Minggu, hari Tuhan Yesus. 5 bulan saya di penjara. Terus penjara kedua, saya di Dinan Tilem dan Hari Sumpah Pemuda. 5 bulan juga saya bebas. Saya proses 5 bulan. Terakhir tahun berapa ini? 2018 bebas 2019. 2019 masuk bebas 2020. 2019 bebas 2019. 2019 ya. Bebas 2019. Baru 5 bulan. Kurang setahun, saya 2 kali kasus hukum yang berbeda saya bisa bebas. Semua orang di dalam penjara bilang tidak mungkin. Saya orang nggak punya. Pak Man bisa lihat kehidupan saya begini biasa saja. Tapi saya mempunyai anugerah alam semesta. Saya yakin itu kalau nak begitu nggak mungkin saya bisa bebas. Siapa yang bisa menolong saya? Hanya alam. Ida Betara lah yang membantu saya. Pengacara saya nggak pernah bayar untuk membela saya. Boleh tanya, boleh bersaksi. Beliau membantu dengan ketulusan. Kenapa? Karena disitulah hukum karma itu berjalan. Saya dulu sering bantu orang. Saya ngeluarin uang untuk bantu orang. Ketika saya kena masalah, saya nggak punya uang. Tuhan buktikan balasannya dengan mengirim banyak orang untuk membantu saya tanpa uang. Itulah karma. Nah, setelah itu Jero, perjalanan spiritualnya kemana? Setelah dari 2019 itu. 2019 bebas. Nah, disitulah saya mulai apa sih yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan kepada saya. Karena saya dibebaskan. Saya nggak punya teman orang bisa membantu saya. Kalau nggak tangan Tuhan yang bekerja untuk membantu saya. Artinya kan ada Tuhan yang menyelamatkan saya keluar dari bebas penjara yang begitu singkatnya. Saya harus mengabdi kepada Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Banyak membantu orang. Mulailah sebisa saya, semampu saya membantu orang. Nah, akhirnya tergeraklah orang-orang ikut bersama saya untuk berjuang membantu. Di sinilah saya bilang, mari menabung karma di jalan Dharma. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan hidup. Mari kita berbuat baik. Disitulah yang saya lakukan. Berapa sekarang, Jero? Berapa dari Yayasan Jero sudah kemana aja? Pengembangannya sampai di mana? Yayasan sudah hampir seluruh kabupaten di Bali sudah ada. Kita kalau lihat di data Facebook menyama Ksatria Kristia, itu ada 17.000 yang sudah menyama di Ksatria Kristia. Bali database mungkin sekitar 10-15 ribuan yang sudah ikut bersama ya. Mudah-mudahan orang saya tidak ngejar target. Orang saya cari adalah target tulus. Berapapun yang penting tulus. Percuma banyak kalau nggak tulus. Saya selalu bilang kepada nyama-nyama saya yang ikut, sama teman saya yang ikut, beliau banyak tokoh, orang-orang hebat. Saya selalu bilang, jangan kasih saya melihat apa yang kalian lakukan. Kasihlah alam semesta yang melihat apa yang kalian lakukan. Karena disitulah ketulusan. Ketika berbuat, jangan suruh saya untuk melihat. Biarkan alam yang melihat. Itulah kita berbuat tulus kepada alam semesta itu. Apa tidak mungkin nanti misalnya Jero, kalau misalnya Jero digadang-gadang lagi karena ada yayasan, kemudian pengikut kan sudah banyak yang ikut tergabung. Nah, kalau misalnya Kramo pengikut ini menghendaki Jero untuk naik ke DPD lagi, gimana? Saya kalau suara masyarakat, suara Nyama, saya serahkan kepada Nyama. Tapi jujur saya tidak tertarik. Kenapa itu? Saya melihat tokoh-tokoh pejabat-pejabat yang dulu pernah menjabat di dalam penjara kan sama saya. Ya. Dalam penjara kan sama saya. Saya nggak perlu sebut namanya. Ya. Apa yang terjadi dalam, mohon maaf saya bilang, saya lebih dihargai di dalam penjara itu. Saya lebih dihormati. Saya malah tempat lebih baik saya dapat. Artinya apa gunanya jabatan? Akhirnya di sana nggak ada artinya, nggak terlihat malah. Lebih baik berbuat baik, karena di situ akan dilihat dengan kekal oleh alam semesta. Seorang pahlawan, apakah dia politik? Dia dikenang selamanya ketika menjadi pahlawan. Dibandingkan seorang pejabat,
dikenang semasa menjabat. Kira-kira begitu. Iya. Kemarin Jero ada apa namanya? Ada ketegangan kayaknya kemarin itu yang di mana tuh? Di Kerangas, di mana? Di Bangli, Kintamani ya? Kintamani. Ada beberapa ketegangan ini. Nah, dengan Frankie Hercules ada lagi. Oh, Frankie Hercules. Saya mudah-mudahan Pak Kapolda baru bisa menindaklanjuti proses hukum itu. Karena jelas-jelas dia perlihatkan pistol sama saya. Dia todongkan saya ketika saya bilang untuk ngayahin, ngetuhin tanah Bali. Kok dia yang tersinggung? Kok dia yang marah? Malah ngancam saya. Di tanah Bali saya, di tanah kelahiran saya. Kalau nggak ada hukum, saya berani perang tanding sama dia. Sayang waktu itu, pada pejabat di kepolisian tidak berani tegas untuk menindak tegas. Mudah-mudahan dengan berita ini bisa ditindak tegas. Bisa diproses lagi. Kasus belum selesai kan? Belum, kan saya baru pemeriksaan, belum saksi-saksi lebih lanjut kan belum menggantung ini. Mungkin, tanda kutip, ada kesamaan dengan pejabat yang baru, sehingga itu dibiarkan. Ya mudah-mudahan dengan sekarang bisa diproses lagi untuk mencari kebenaran di tanah Bali. Itu proses saya dengan Frankie Hercules. Kalau yang sama di Bangli, dengan itu Mangku Girito Langkir, itu salah paham. Karena saya sama yang Bali berusaha untuk tidak menjadi panjang ketika masih bisa diadakan pembicaraan. Dia minta maaf, sudah selesai. Sudah selesai itu kan. Happy ending gitu. Happy ending. Jam berapa di Juruk sadar jam? Jam 12 malam. Karena masalahnya begini, bukan saya ingin menunjukkan arogan saya. Dia berulang kali sudah melecehkan saya. Bukan sekali, berapa kali saya selalu minta maaf. Pak Jero, ya saya minta maaf, saya belajar, selalu saya begitu. Berulang kali masalahnya. Nah ini ketika saya biarin, kok ngelunjak orang ini. Saya baru diem, bukan saya nggak punya tali. Tapi dia tahu nggak, Jero? Tahu pasti. Orang dia terkenal di sana kok. Oh, gitu. Orang yang, mohon maaf saya bilang, menjual suatu kesaktian lah, untuk kebal dan segala macam. Terkenal ya, hebat. Saya orangnya, ya orang membawa kebenaran. Ketika udah berulang kali saya dibegitukan, ya saya wajib untuk datangi. Apa sih masalahnya dia sama saya? Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau dia salah, dia dong minta maaf sama saya. Kalau dia nggak maunya apa? Saya ladenin. Karena saya udah datang ke kampungnya. Itu ya kesatria saya. Karena pas yang diajak cat adalah istri saya. Ketika istri saya melihat saya direndahkan, saya sebagai suami tidak membela harga diri seorang suami di mata istri, kan malu saya. Kalau sama saya dia mungkin nggak akan panjang ceritanya. Karena sama istri saya di ini saya merasa tersinggung. Tapi setelah kita dia minta maaf, saya maafkan. Dia sering komen sama saya, dia WhatsApp saya, menyapa selamat pagi dan sampaikan minta maaf sama istri. Ya, itulah tujuan kita bersaudara. Jangan sampai gara-gara hal yang kecil kita jadi tidak bersaudara. Ya, kalau masih bisa diselesaikan. Ya, itu lebih baik kan begitu. Itu lebih baik karena dia kesalahannya tidak fatal. Beda sama Frankie, itu kesalahannya fatal. Karena dia jelas-jelas menodong pistol, saya tembak kepalamu. Selalu bilang menjaga tanah Bali, kenapa dia tersinggung? Kalau dia ormas radikal, dia kenapa marah sama saya? Itu yang saya nggak terima. Makanya saya lawan. Tapi awal kasus dulu kan dari apa namanya, dianggap pembelaan terhadap Widodo Karno kayaknya ya? Bukan, nggak ada itu, nggak ada urusan itu. Nah, yang di Bangli. Nah ya, Bangli dianggap bukan pembelaan terhadap Widodo Karno. Dia menganggap saya mungkin dianggap lemah. Karena sama Widodo Karno kan saya, nggak angkat meja, nggak banting-banting, nggak mukul lah. Saya dianggap lemah, sehingga orang meremehkan saya. Karena saya harapannya seperti itu. Harapannya saya marah, balik meja, banting-banting buat rusak dan mukul Widodo Karno. Karena background jeruk. Nah, tapi orang keliru semua kan gitu. Saya tampilkan, saya pernah kepala cabang di suatu perusahaan leasing. Dan saya ingin tampilkan cara saya elegan untuk bertanya. Bukan hanya cara preman. Orang kalau cara keras, orang udah tahu saya. Orang udah ngerti saya. Tapi cara sopan santun kan orang belum pernah lihat saya. Orang belum tahu sisi lain saya. Itulah Ismanya Jaya. Dengan UAS gimana, Bro? Siapa? Dengan UAS. UAS sudah selesai kasus saya dulu, cuman ya itu tujuan saya. UAS ketika sudah minta maaf sama saya di dalam, saya minta maaf. Tapi dia di luar akhirnya ngomong yang enggak bilang ini. Saya kembali meminta maaf. Padahal itu pertaruhan saya besar. Saya nggak minta maaf pun polisi nggak bisa nangkap saya. Kenapa? Saya di dalam udah pelukan, udah menjaga Ustadz Somatnya, dan saya titip Bali, titip Hindu, titip saya Pak Ustadz. Ketua panitianya bilang, Patut ini kasih waktu dakwah 30 menit.
sama rombongan yang menolak itu yang percaya. Saya bilang, saya pasang badan di depan, siapa berani menurunkan Ustadz Somatnya untuk dakwah, saya pasang badan. Begitu saja kan. Peluan saya sampai nangis ketua panitianya. Begitu saya peluk dalam ruangan, cuman dalam ruangan Pak Kapolresta waktu itu Pak Sugeng tidak boleh merekam, tidak boleh mendokumentasikan dan mengambil gambar dari pertemuan di dalam ruangan itu. Ada beberapa saksi, tokoh-tokoh aja yang boleh masuk ke dalam. Artinya kan saya udah clear. Tapi ketika dia ke Jawa, pulang ke Jakarta, Ustadz Somatnya ngomong, wah diacungkan pisau. Kalau saya nggak minta maaf, nggak ada masalah. Polisi tahu saya kok. Polisi melihat saya di dalam, mereka bersaksi semua. Mereka bersaksi semua. Dan ketika saya akhirnya minta maaf, karena di luar sana, udah panas. Orang Hindu, mohon maaf saya bilang, udah ada yang di-sweeping, karena dianggap intoleran terhadap umat lain. Nah itulah saya menyatakan minta maaf. Padahal saya di dalam belakang saya organisasi besar. Ya. Saya jatuhkan harga diri organisasi saya. Kalau dulu pantang untuk jatuh, lebih baik mati bersimbang darah walaupun daripada harus dibilang kalah. Tapi demi saudara Hindu Bali saya di luar Bali tidak diusir gara-gara ulah segelintir orang di Bali, saya minta maaf. Ada yang tahu perjuangan saya, ada yang tahu pengorbanan saya, nggak ada. Ada yang melihat nilai itu. Itu kalau saya nggak mau sudah banyak terjadi konflik agama. Akhirnya saya minta maaf dan saya sumpah saya yakin apa yang saya ucapkan dan saya sampaikan kebenaran. Kalau saya nggak mau ngomong, karena AWK nggak ngomong, nggak ada, saya nggak ada di situ. Pak Ngurah Harsa juga ngaku nggak ada di tempat itu. Siapa yang bertanggung jawab? Saya jadi. Padahal saya datangnya jam 5 sore, tidak ikut di ruang mediasi pun saya nggak ikut, di ruang tempat itu pun saya nggak ikut. Saya lihat Jero menjadi seorang selebritis ini. Dari apa? Saya malu ya. Terakhir itu saya lihat Jero kayak pendekar tuh loh, pendekar Cina. Ini gimana ceritanya Jero sampai jadi YouTuber gitu lagi? Saya ketika menjadi YouTuber, saya awalnya nggak begitu serius untuk buat YouTube. Karena saya punya orang yang selalu saya suruh untuk simpen video kenangan. Akhirnya dia bilang, Jero, dibuatin YouTube ya? Oke, buat YouTube. Taruh YouTube. Nah, taruh YouTube. Awal nggak respon, saya nggak ngas. Akhirnya mulai bilang, Jero, YouTube aja buat, bagus, dapat penghasilan itu, bisa ngidupin. Jangan, saya malu. Malu saya dulu, kos ini udah dulu, nggak usah. Nggak mau saya. 2 bulan, 3 bulan itu saya belum urus YouTube itu. Nggak mau saya. Akhirnya ketika kondisi ekonomi semakin terpuruk dan semakin bawah, apa yang bisa menghasilkan? Untuk saya bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. YouTube ini ternyata menghasilkan. Karena kerja dimanapun nggak bisa nyari kerja. Kalau bisa nyari kerja, saya nggak mau YouTubean. Karena saya dulu pekerja. Akhirnya ya udah, garap YouTube-nya dah. Bulan keempat, bulan kelima, saya 2 bulan saya mulai fokus ngurusin YouTube. Saya mulai kejar 2 bulan itu untuk YouTube. Dan mulailah konten saya bermacam-macam. Kadang ada tegang, ada komedi, ada lucu, segala macam. Karena sampai orang bilang, hilang wibawanya. Dulu kan terkenal, garang, ditakuti, kok sekarang jadi begini. Saya manusia biasa. Orang saya bukan makan orang kok. Saya makan nasi. Jadi saya apa adanya. Toh, bagi saya tidak memberatkan siapapun. Saya mau jadi apapun, terserah saya. Jangan saya diatur. Nggak ada harga dirinya, nggak masalah. Orang saya mau jadi apa juga, saya nggak jadi apa-apa kok. Saya jadi orang biasa. Mau jadi pejabat juga nggak. Kalau jadi pejabat mungkin saya jaga. Harus saya begini. Harus saya berwibawa. Enggak, orang saya nggak jadi apa-apa. Mau lucu, diketawain, apa ini saya ngibur diri saya. Kondisi COVID ini, janganlah sombong jadi manusia gitu. Saya berpikir, jadilah diri apa adanya. Berapa konten saya? Apa? Berapa kontennya? Sudah 11.700 ya. Dari berapa video? Tiap hari saya buat video. Dan saya 2 bulan ngejar dari 1.000. Itu ratusan itu lama. Bekasnya ratusan itu lama. Karena saya nggak serius. Akhirnya ketika sudah saya dikasih gambaran, ini uangnya ada hasil, saya berpikir untuk bisa bantu. Ketika saya dapat hasil, saya bisa bantu teman-teman saya, saudara saya bisa bantu umat manusia. Dan saya sudah buktikan, kemarin sudah dapat hasil saya berbagi, saya beli, ada yang datang, saya ini besok saya bawa sembako juga, ada saya kirim sembako kepada orang. Walaupun hasilnya belum besar waktu itu, karena kan video yang sebelumnya. Nah sekarang ini saya goreng. Saya orang ahli marketing, karena saya dulu kepala cabang. Saya pintar membuat untuk menjadi besar. Saya ngerti. Dulu aja tempat hiburan, saya ada piramid dan DJ cafe. Udah bangkrut, sampai manajer dari Australia pegang piramid.
manajernya Chris John sama grupnya nggak bisa naik. Saya masuk, satu hari udah wah rame, setiap hari rame. Begitupun di JKP, sudah bangkrut, sudah sepi, bosnya bingung nyari manajer. Saya masuk, saya langsung buat rame. Satu hari rame, seterusnya rame. Ketika sudah rame, saya tinggalin. Saya nggak dapat apa. Gaji pun saya nggak dapat di sana. Tapi ini kan perlu gini ya, kalau ini kan dunia seni, entertain. Nah, Ini kan dunia seni, entertain kan. Ini kan harus ada sutradaranya, kemudian ini skenarionya, itu seperti apa yang Jero lakukan itu? Pak Man lihat sendiri videonya gimana? Saya tanya dulu balik. Apakah menarik? Apa gimana? Apa gimana? Kalau saya melihat itu kan ada artinya, ada sedikit yang kritik sosial, saya lihat itu. Ya kalau dari kemasannya ya memang kalau konten video ya segitu aja kita bisa buatnya gitu. Ya menarik. Itu nggak ada teks, nggak ada perancangan. Jadi semua spontanitas. Duduk ngobrol ini ngobrol, buat video. Saya ajak teman-teman buat video. Duduk ngobrol, buat video. Spontanitas. Ketika saya berkunjung kemana, ketemu orang, kayak kemarin saya ketemu Jero Mangkuwangi, Podolo Rempuyang. Ini dia saksi hidup. Video, HP orang saya pakai malah, bukan HP saya. Buatin video, kirim ke saya. Ya, begitu aja. Jadi tidak ada serius begini, nggak ada tim kreator banyak orang, nggak. Saya 1-2 orang, teman-teman belajar. Otodidak dengan seadanya aja alat saya. Nggak punya alat begini HP. Tapi dari konten itu kayaknya banyak kritik sosialnya itu juga. Ya. Isilah kritik-kritik sosial tentang yang terjadi. Kita ngikutilah sedikit. Sambil joke lucu-lucuan, membangunkan, biar dia nggak jenuh. Berarti ini ke depan jalan terus. Ya, terus. Samping Jero profesi artinya jadi Jeronya, konten ini juga harus tetap jalan ya. Kemarin sempat ketemu sutradara yang akan membuat film kolosal Nusantara. Sampai ketemu sama saya dikenalkan. Nah, ya tertarik lah. Karena saya udah lihat skrip, gambar, cerita. Akan membuat kolosal Nusantara, melibatkan polisi dan TNI. Ribuan orang akan terlibat. Wah, pasukan. Nah, saya diajak bicara. Ya mudah-mudahan saya bisa ikut dilibatkan. Mau jadi tukang gulung kabelnya lah. Jadi apa ya? Mudah-mudahan itu terrealisasi. Oke, Jero, ini sebagai pesan terakhir saya harapkan dari mungkin teman Jero terhadap masyarakat, terhadap apapun itu tentang kehidupan sosial di masyarakat yang terjadi sekarang. Silahkan Jero, apa yang bisa mau disampaikan? Ya, kalau saya sih, saya bukan siapa-siapa ya. Saya berbicara pada diri saya. Saya ingin menjadi orang yang satu berguna untuk diri saya, keluarga saya. Yang kedua, saya ingin jadi orang yang menjaga warisan leluhur yang sudah diwariskan oleh leluhur saya. Ajarannya, agamanya, kepercayaannya leluhur saya harus jaga. Yang ketiga, saya ingin ketika bisa mengajak saudara-saudara saya untuk bersatu. Karena di Bali ini, Nyama Hindu Bali ini, mohon maaf saya bilang, kurang bersatu. Adanya Banjar, desa, kadang-kadang menjadi konflik. Desa adat pun berkonflik. Bukannya menyatu, malah berkonflik. Ini yang saya ingin menggugah hati saudara Hindu Bali. Mari kita bersatu. Lihat agama lain bersatu kompak. Kita kenapa harus saling pak-pak? Kalau bisa hilangkan ego, mati kita tidak membawa ego kita. Tidak membawa harta kita. Kesombongan kita akan tua. Dan kita nggak akan berguna apa-apa. Mari kita bersaudara. Karena ketika kita bersaudara, sampai mati pun orang akan ikut menjaga kita sampai ke liang lahat kita. Karma kekal sampai ke ajal. Tapi kekayaan tidak akan mungkin kekal. Karena dia akan sirna dan dia tetap ada di depan mata. Gitu. Sukses semua Jero atas waktu yang sudah diluangkan untuk tim kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi kami saja tapi bagi semua orang. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Jero Bimo atau Bapak Iketut Ismail Jaya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menyiasati kondisi seperti yang ada sekarang ini. Sebagai akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om. Om, Santi. Om.